يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amalan saleh, untuk memperbanyak ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mana Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menghadap kepadanya, Allah Subhanahu wa taala memutus segala kenikmatan dari seorang hamba. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbanyak keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa berjalan di atas manhajnya yang mulia. Berdirinya khatib di atas mimbar ini senantiasa mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larangkan kepada kita semua. Jamaah Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari yang sangat agung ini, yang sangat mulia ini, yaitu kita sudah memasuki kepada hari-hari yang utama di bulan Dzulhijjah. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa memperbanyak amalan saleh, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan di hari-hari yang 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Adalah sebuah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita semuanya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah. Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya min hadhil ayyam al-ashr, daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu para sahabat bertanya, wala jihad fi sabilillah, tidaklah jihad juga menyamai akan keagungan amalan yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala jihad fi sabilillah, tidak juga jihad menandingi amalan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Illa rajulan, kecuali salah seorang kharaja bi nafsihi wa mal, seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang kembali daripada jiwa dan hartanya, melainkan dia gugur di jalan Allah, gugur di medan perang. Baru amalan tersebut bisa menyamai keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga di yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'sibu fihinna min
tahlil wat takbir wat tahmid. Maka di 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, maka perbanyaklah minat tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah, ucapan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menggemakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat tahlil wat tahmid, dan juga memperbanyak perkataan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat takbir, begitu juga perkataan Allahu Akbar, yang mana nanti ya ada takbir ya yang kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari 10 bulan Dzulhijjah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini perkataan, ucapan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita perbanyak di hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Akhwani fi din, azza wa iyyakum ajma'in. Kemudian di antara amalan-amalan saleh yang perlu kita perhatikan, yang perlu senantiasa kita perbanyak amalan di dalamnya, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Malik Ibn al-Haris Ibn Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa memperbanyak amalan saleh dengan melihat apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ini tidak berkaitan dengan Dzulhijjah. Akan tetapi kita isi hari-hari tersebut dengan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Serta alhamdulillah itu memberatkan timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani wa tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Bahwasanya subhanallah dan alhamdulillah itu akan memenuhi antara langit dan bumi. Was-salatu nur, serta salat adalah cahaya. Was-sabru diya'un, kesabaran itu akan menjadi cahaya, menjadi bersinar bagi orang yang senantiasa bersabar di atas segala perilakunya dalam menghadapi cobaan, menghadapi semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, serta Al-Qur'an menjadi hujjah bagimu, hujjah yang akan menolongmu atau hujjah yang akan menuntutmu di hari kelak. Kullun nas fa yaghdu fa ba'idun nafsa. Setiap manusia berbuat, pagi harinya dia melakukan beraktivitas, seumpamanya dia menjual dirinya. Fa mu'tiquha, sebagian ada yang membebaskan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Au mubiquha, di sebagian lagi ada yang membinasakan dirinya, masuk ke dalam kenistaan, masuk ke dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan bagi setiap muslim. Rawahu Muslim. Ikhwani fi din, azza wa iyyakum ajma'in. Dari hadis yang mulia ini kita akan merenungkan dari setiap perkataan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan tersebut. Yang pertama, at-tuhur syatrul iman, bukan at-tahur, karena at-tahur itu adalah air yang digunakan untuk bersuci. Adapun at-tuhur adalah perbuatan, ya, mensucikan diri dengan air dan wudu. Itu at-tuhur, sebagaimana al-wudu dan al-wudu. At-tuhur syatrul iman, bahwasanya bersuci itu adalah setengah daripada keimanan. Bahwasanya keimanan, ya, dibagi menjadi dua. Ada yang dihasilkan daripada iman al-ma'nawiyah, taharatu ma'nawiyah, dan ada juga taharatu
al-jasadiyah atau hissiyah. Maka keimanan itu akan menjadi lengkap, menjadi sempurna tatkala seseorang mensucikan jasmaninya, mensucikan seluruh anggota badannya, kemudian dia begitu juga mensucikan hatinya daripada kekafiran, daripada kemusyrikan, daripada segala dosa dan segala keburukan yang mengotori hatinya. Maka keimanan itu akan sempurna tatkala kesucian jasad dan kesucian hati menjadi satu. Subhanallah tamlaul mizan. Kemudian perkataan subhanallah tamlaul mizan. Bahwa subhanallah itu artinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala min kulli aib. Min kulli aib ma la yaliqu bi jalali wa 'azami karamatillahi azza wa jalla. Bahwasanya subhanallah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dari segala kekurangan, dari segala hal-hal yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kita mensucikan pada nama-namanya, kita mensucikan pada sifatnya, kita mensucikan pada perbuatannya, dan juga mensucikan kepada hukum atau ahkam yang Allah Subhanahu wa taala terapkan pada manusia dan segala isinya. Walhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas samai wal ardh. Serta perkataan subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi antara langit dan bumi. Bagaimana bisa seperti itu? Bahwasanya perkataan subhanallah walhamdulillah tadi mencakup pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala aib, dari segala kekurangan, dan juga alhamdulillah mensifati Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempurnaan. Oleh karena itu, setiap manusia wajib untuk mensyukuri Allah, mensyukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan mengatakan alhamdulillah atas segala nikmat, atas segala rezeki, atas segala yang dia dapatkan, yang merupakan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkataan subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nur. Salat itu adalah cahaya. Cahaya pada wajahnya, cahaya pada hatinya, cahaya pada kuburannya, cahaya pada mahsyar. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, anna man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salatnya, kanat lahu nuran, maka baginya ada cahaya, wa burhanan, ada petunjuk. Allah Subhanahu berikan cahaya, Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, wa najatan yaumal qiyamah, dan juga keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhaffidh 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nur, maka tidak ada cahaya baginya. Lam yakun nur wala burhanun wala najatun yaumal qiyamah, tidak ada cahaya, tidak ada petunjuk kepada dirinya, dan juga tidak ada keselamatan pada hari kiamat. Wa kana yaumil qiyamah, dan hari kiamat, ma'a Qarun wa ma'a Fir'aun wa ma'a Haman wa Ubay bin Khalaf waliyadu billah. Dan hari kiamat orang yang tidak menjaga salatnya tanpa alasan, tanpa udzur, maka dia akan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan juga bersama Ubay bin Khalaf waliyadu billah. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga salat kita sehari semalam 5 waktu, dan juga ada amalan-amalan salat sunnah lainnya yang kita kerjakan untuk menambah kebolongan atau kekurangan-kekurangan dari pada kewajiban yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.
walhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Di khutbah yang kedua ini kita lanjutkan penggalan daripada hadis yang mulia yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita, yang senantiasa kita ambil ibrah darinya, kita jadikan faidah, kita jadikan sebagai tolak ukur dan juga pembelajaran kepada kita untuk senantiasa kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassadaqatu burhan, bahwasanya sedekah itu adalah bukti nyata atas keimanan seorang hamba, sesuatu yang dia sangat cinta terhadap hartanya. Seseorang yang sangat cinta terhadap hartanya, hubban jamma, ya, sangat-sangat cinta sekali, maka dia enggan untuk mengeluarkan hartanya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk mengeluarkan hartanya atau anjuran untuk mengeluarkan hartanya, itu merupakan bentuk daripada benarnya dan sehatnya iman seseorang hamba. Oleh karena itu, sedekah di sini akan membenarkan bukti nyata daripada keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabru diya'un, serta kesabaran itu adalah akan menjadi sinar baginya, sinar yang akan membimbingnya menuju kepada kebenaran, menuju kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum. Kemudian wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an ini akan menjadi hujjah bagimu, hujjah yang akan menolongmu ataupun hujjah yang akan menuntutmu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Karena Al-Quran itu hablullahil matin, itu adalah tali Allah Subhanahu wa taala yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Tatkala seorang hamba membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, dan juga menghormati, mengagungkannya, maka Al-Quran itu akan menjadi penolongnya di hari kiamat. Akan tetapi kalau Al-Quran itu kita tinggalkan, baik secara lafaz dan ma'nan, baik secara lafaznya kita tidak pernah membaca, kita taruh di lemari saja sebagai hiasan lemari, wal iyadu billah, dan kita jarang membacanya, walaupun itu hanya setahun sekali kita baca, maka jauhilah sifat tersebut. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk kita, petunjuk yang akan membimbing kita kepada kebenaran. Baca tiap hari, baca setiap waktu, karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran kita dengannya akan menjadi syafaat terhadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya, bagi seorang orang yang senantiasa menghafalnya, itu akan menjadi syafaat bagi kita semuanya. Tatkala kita tinggalkan Al-Quran, tatkala kita tidak menghiraukan isi kandungan Al-Quran, tidak mengamalkannya, maka Al-Quran itu akan menuntut kita di hari kiamat. Wal iyadu billah. Kullu nas yabdu fadailun nafsa. Setiap manusia berbuat, pagi harinya dia berbuat, beraktivitas. Seorang muslim beraktivitas memulai dengan bersuci, berwudu, kemudian dia salat, kemudian dia membaca doa, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membaca Al-Qur'an dan sebagainya, maka seyogianya dia telah membebaskan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang kafir, mereka memulai kehidupannya walaupun dengan makan dan minum, akan tetapi seyogianya dia telah membinasakan kepada kerusakan. Dia telah menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, karena tidak ada agama yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala melainkan agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Allah, maka tidak akan pernah diterima darinya agama tersebut, dan di akhirat itu dia menjadi orang-orang yang sengsara. Wal iyadu billah. Ibadallah, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita mengambil faedah daripada hadis yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita dan menjadi renungan bagi kita semuanya.
untuk senantiasa kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina syarral zalimin wa la taj'alna minal qaumil zalimin. Allahumma aslih ulata umurina islahan taman. Allahumma rabbana taqabbal minna dzikrana wa qira'atana lil Qur'an. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wasma'u wa ati'u yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.